Halo semuanya, selamat datang. Di sini kita akan kupas tuntas topik penting. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin soal pelajaran berharga tentang karakter dan keberanian yang bisa kita ambil dari para pemuda inspiratif dalam sejarah Islam. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu ya. Pernah kepikiran gak sih kenapa ya Al-Quran itu isinya banyak banget cerita atau kisah? Jawabannya luar biasa. Ternyata, hampir sepertiga isi Al-Quran itu memang didedikasikan untuk kisah-kisah. Wow kan? Dan ini bukan tanpa alasan. Tujuannya itu kuat banget untuk menguatkan hati kita dan ngasih petunjuk yang jelas dalam hidup. Nah, ini dia yang bakal kita bahas. Kita akan lihat kenapa sih kisah-kisah ini begitu penting, terus kita bedah contoh-contoh keberanian dan integritas anak muda zaman dulu. Nggak ketinggalan, kita belajar dari role model terbaik, dan terakhir, kita akan lihat ada kerangka simpel buat ngebangun karakter yang baik. Yuk, kita mulai! Jadi, poin pertamanya, kisah yang menguatkan hati. Al-Quran sendiri ngegasin loh kalau cerita-cerita ini tuh bukan dongeng pengantar tidur biasa. Ada tujuan yang jauh lebih dalam, yaitu untuk membuat hati kita teguh. Coba deh, kita resapi ayat ini. Keren ya? Jadi, setiap cerita, mau itu tentang sabarnya Nabi Nuh atau beratnya ujian Nabi Ayub, itu semua tuh kayak cermin. Pelajaran yang dirancang khusus biar klik dan relevan sama tantangan yang kita hadapi sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke studi kasus pertama. Kita mulai dari sosok yang Al-Quran sendiri sebut sebagai Fatan atau pemuda. Siapa dia? Yap, Nabi Ibrahim. Bayangin, di usianya yang masih sangat muda, Nabi Ibrahim ini berani banget. Dia sendirian loh berdiri menentang Raja Namrud yang saat itu terkenal sangat berkuasa dan kejam. Nah, yang paling keren dari kisah ini tuh bukan cuma soal keberaniannya, tapi caranya. Nabi Ibrahim gak pakai otot, tapi pakai otak. Dia dengan cerdas menghancurkan berhala-berhala itu, lalu nunjukin, lihat, berhala yang kalian sembah bahkan gak bisa melindungi dirinya sendiri. Ini bukti kalau keberanian sejati itu gabungan antara keyakinan yang kuat dan kecerdasan. Dari keberanian, sekarang kita geser ke topik yang gak kalah penting, integritas di bawah tekanan. Ada dua kisah super inspiratif nih, tentang gimana caranya tetap teguh meski tekanannya berat banget. Yang pertama, kisah Nabi Yusuf. Kita tahu beliau ini digambarkan sebagai pemuda usianya sekitar 20-an yang luar biasa soleh, terhormat, dan juga tampan. Dan disinilah ujiannya. Beliau dihadapkan pada pilihan yang, wah, sulit banget. Ada seorang wanita yang sangat cantik dan punya kekuasaan, nawarin segalanya, kekuasaan, kekayaan, dan semua itu bisa dilakukan diam-diam, tanpa ada yang tahu. Tapi apa yang jadi pegangan Nabi Yusuf? Cuma satu, rasa takut dan kesadarannya akan kehadiran Tuhan. Integritasnya menang. Contoh keren lainnya tentang keteguhan iman datang dari kisah Ashabul Kahfi atau yang kita kenal sebagai para pemuda penghuni gua. Jadi ini adalah sekelompok anak muda di zaman Romawi yang dipaksa menyembah berhala oleh raja mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka menolak. Mereka lebih memilih lari dari kota, meninggalkan semua kenyamanan untuk melindungi iman mereka. Mereka berlindung di gua, dan atas kuasa Allah, mereka ditidurkan selama lebih dari 300 tahun. Kisah mereka ini jadi simbol ketekunan dan komitmen yang nggak main-main. Oke, semua kisah keberanian dan integritas tadi itu luar biasa. Tapi, semuanya mengerucut pada satu puncak teladan uswatun hasanah kita semua. Tentu saja, Nabi Muhammad. Jauh sebelum diangkat jadi nabi, beliau tuh udah punya gelar dari masyarakatnya. Bukan gelar sembarangan, tapi gelar yang lahir dari karakternya yang luar biasa sejak muda. As-Sadiq, yang jujur, dan Al-Amin, yang terpercaya. Gimana cara beliau dapat gelar itu? Bukan dikasih, tapi dibangun lewat tindakan nyata. Sejak kecil beliau sudah mandiri. Kerja jadi penggembala buat cari uang sendiri. Dan beliau itu sangat-sangat bisa dipercaya. Sampai-sampai penggembala lain nitipin ternak mereka ke beliau, dan gak pernah ada satupun yang hilang atau sacit. Beliau juga gak pernah bohong, jadi reputasi itu dibangun. Ini pelajaran penting banget tentang kemandirian dan integritas sejak dini. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa nerapin semua pelajaran hebat ini di kehidupan kita sehari-hari? Tenang, ada seorang ulama besar, Abdullah Ibnu Mubarak, yang ngasih kita semacam framework atau kerangka yang super simple buat ngebangun karakter baik atau yang kita sebut akhlak. Jadi, apa itu akhlak? Sederhananya, akhlak itu adalah pondasi karakter kita, cerminan dari gimana cara kita bersikap dan berinteraksi sama orang lain dan lingkungan sekitar.
Dan kerangkanya tuh cuma 3 langkah. Simpel banget kan? Pertama, jangan menyakiti. Jangan sakiti orang lain, baik lewat omongan, perbuatan, bahkan pikiran. Kedua, jadilah penolong. Proaktif, cari cara buat bantu orang lain. Dan ketiga, bersikap baik, murah senyum, ramah. Ini tuh benar-benar resep praktis. Prinsip jangan menyakiti tadi, itu kan persis seperti Nabi Muhammad yang menjaga ternak gembalaannya. Prinsip suka menolong, itu esensi dari para Ashabul Kahfi. Ini benar-benar bisa kita semua praktekin. Ini membawa kita ke penutup. Dulu, para sahabat Nabi yang masih muda punya cita-cita besar. Mereka mau jadi pemimpin, jadi ulama. Dan mimpi besar itulah yang membentuk setiap tindakan mereka. Jadi, sekarang pertanyaan ini buat kita semua renungkan. Kira-kira, warisan terbaik apa yang mau kita tinggalkan?